Cakupannya adalah beritakanlah informasi tentang aku kepada seluruh dunia, bahwa aku adalah sosok nabi utusan Tuhan yang pernah turun di atas muka bumi, yang menerima titah, kemudian untuk menyampaikan titah itu kepada kaumku Bani Israel. Jadi sampai ke Indonesia, beritakan, oh ini dulu ada seorang nabi bernama Yesus untuk Bani Israel. Di 2000 tahun ke depannya, oh ini dulu ada diutus seorang nabi untuk Bani Israel. Di belahan dunia yang lain, oh dulu ada seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Beritakan, tapi jangan meninggalkan informasi keadaan yang sesungguhnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Beritakan. Inilah yang terjadi dalam konsep iman Islam. Kami beriman bahwa nabi tersebut adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Bukan berarti nabi itu diutus untuk kami juga, enggak. Beritakan itu terus. Kami punya keturunan, nanti kami beritakan lagi tuh. Keturunannya beritakan lagi tuh. Diberitakan sampai ke ujung bumi bahwa Yesus itu hanyalah nabi untuk Bani Israel. Jangan masuk ke dalam seakan-akan kita ini adalah bagian daripada kenabiannya, enggak. Seperti itu dalam pandangan kami sebagai seorang muslim, Bang. Ya, itu sebelumnya udah dinubuatkan di kitab Amsal itu, Bani Israel itu adalah tunas zaitun. Tunas zaitun dari negeri timur ya. Nah, kalau saya pernah belajar teologi itu, setelah Bani Israel tidak mempercayai adanya Yesus dan malah merangkum ilmu sendiri dengan pijakan bernama Yudaisme itu mereka langsung membenci itu keterangan Yesus. Masa sih Yesus bisa mati? Masa sih utusan kok dihina, kok tidak membalas? Nah, itu soalnya mereka punya orang Yahudi itu punya riwayat membunuh para nabi-nabi. Pada akhirnya Yesus pun sudah berusaha dibunuh sejak lahir oleh Firaun, dan akhirnya kalau di sejarahnya kan kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan bisa mati. Akhirnya menyerahkan nyawanya di kayu salib. Nah, kembali ke perjanjian lama ada istilah yang disebut tunas zaitun yang liar. Ya, tunas zaitun yang liar itu adalah mereka yang pada akhirnya dapat menerima Injil pertama-tama dari 12 rasul. Ini tidak termasuk Paulus ya. Paulus itu bukan rasul. 12 rasul yang akhirnya sampai ujungnya itu Thomas itu yang di India Selatan, dan penurun ke bawahnya gitu. Seperti kayak sahabat Nabi itu menurun ke khalifahannya ke bawah gitu, Om. Itu ada susunan hierarkinya seperti itu. Jadi memang betul bahwa tidak ada tertulis Yesus diutus untuk menjadi nabi bagi orang Arab atau orang yang jauh setelah dia mati. Namun dengan kenyataan bahwa Yesus pun diutus untuk orang Hindu di India, dengan Thomas yang akhirnya mati ditombak, dengan Petrus yang akhirnya mati disalib terbalik, dengan beberapa rasul yang sampai Yohanes akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Itu menunjukkan bahwa Injil itu tidak berhenti pada satu negara atau satu kaum aja, tapi jelas Injil itu berhenti ketika orang sudah punya kuasa untuk membungkam sesuatu yang bernama kabar baik itu, Injil itu sendiri. Yaitu nanti saat ketika yang dinamakan antikristus itu mulai menguasai dunia. Itu begitu, Om. Iya. Lagi-lagi saya kembali kepada yang tadi. Beritakanlah Yesus kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk. Beritakan. Nah, ketika Yesus datang, dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat. Dia berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kita lihat di dalam Yehezkiel 5 nomor 12. Apa yang kemudian tertoreh di sana?
sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga lagi akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Jadi Bani Yakub sepertiga itu dibunuh, sepertiga lagi mati kelaparan, sepertiga lagi dihambur ke seluruh penjuru bumi. Nah, Yesus meminta muridnya mengejar mereka-mereka ini yang sudah keluar dari kelompok Bani Yakub. Jadi kalau misalnya ada Bani Yakubnya itu di Indonesia, maka pengajaran Yesus murid-muridnya harus sampai ke Indonesia. Makanya di dalam Yohanes 10 nomor 16, Yesus mengatakan, masih ada juga dombaku di luar dari aule, di luar dari pekarangan Yerusalem. Siapa mereka? Yaitu tadi yang sudah beranak cucu di luar, yang sepertiga sudah diserahkan oleh Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Kepada mereka inilah murid-murid Yesus itu harus pergi. Jadi biarkan mereka itu lewat di halaman rumah kita. Jangan dikasih singgah lantas kita mau jadi pengikutnya. Enggak. Mereka mengelilingi bumi mencari keturunan Yakub yang sepertiga sudah dihamburkan oleh Tuhan. Jadi mereka diutus bukan untuk kita. Mereka diutus untuk melakukan penginjilan ke seluruh penjuru bumi. Ke India, kemana aja. Ya, untuk mencari domba-domba dari Bani Yakub yang sudah tersesat di mana-mana. Karena itu perintah. Pergilah, jangan dikatakan ini. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria. Tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, kalau dombanya ada di Papua, ya ke Papua. Dombanya ada di Jepang, ya ke Jepang. Nah, itu makanya saudara, kalau kita lebih jauh menyikapi apa yang diterangkan di dalam Bible itu sendiri. Contoh. Dikatakan di dalam Lukas 1 misalnya. Lukas 1, kita ambil di Lukas 1 nomor 33. Apa yang tertera di sana? Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya ulang baca. Ini berbicara mengenai Yesus Kristus yang lahir di kota Daud. Baca lagi pelan-pelan. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah kita ini adalah keturunan Yakub? Sementara dia hanya raja untuk keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Jadi dia tidak akan pernah menjadi raja dari keturunan yang lain. Keturunan Pamona, keturunan Toraja, keturunan Manado, keturunan Ambon, keturunan Batak. Nggak ada dia pernah jadi raja. Dia ditorehkan dalam tinta yang ada dalam Bible akan menjadi raja bagi Bani Yakub selama-lamanya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama, kita bukan Bani Yakub. Berarti Yesus bukan menjadi raja kita. Kita nggak punya kemudian hak untuk duduk di istana beliau. Nggak ada kemudian hak kita untuk masuk ke dalam kerajaan beliau. Cuman yang perlu diperhatikan dalam ilmu teologi, Yesus menjelaskan kemudian di dalam Matius 21:43 terekam dengan indah di sana kata-kata Yesus tuh. Sebab itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kita memang bukan keturunan Yakub. Kita memang bukan daripada pengikut Yesus. Kita bukan Bani Israel, kita bukan Bani Yehuda. Kerajaannya hanya untuk dia, Bani Yakub, dan kerajaannya, dan dia menjadi raja untuk selama-lamanya. Hanya saja endingnya, rupa-rupanya kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain. Artinya Yesus sudah pensiun.
bukan lagi jadi raja dia, karena dia hanya raja bagi Bani Yakub. Istananya, kerajaannya itu diberikan kepada orang lain, bangsa lain, dan bangsa lain akan memegang tonggak pemerintahan kerajaan tersebut, dan kerajaan lain di luar kerajaan Yehuda inilah yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Pertanyaannya sekarang, kepada siapa kerajaan Yehuda itu diberikan setelah mereka kemudian ditinggalkan dan dibuat sepi, tak ada lagi kerajaan? Diberikan kepada siapa kerajaan itu? Hanya ada dua kandidat. Mana kandidat itu? Vatikan atau Arab Saudi. Buah dari kerajaan tentu tidak jauh dari kerajaan awal mula. Kerajaan-kerajaan awal mula menyembah satu Tuhan. Kerajaan awal mula secara budaya, secara kekerajaan mereka, adat istiadat mereka bersunat, sujud dalam beribadah, mereka taat kepada para nabi, mereka kemudian tidak makan makanan yang diharamkan. Dari buah kerajaan itu kamu akan tahu kepada siapa kerajaan itu diserahkan. Nah, ini yang harus kemudian saudara-saudara Kristen yang sealiran dengan saudara Benaya ini harus pahami. Bahwa Yesus, dia raja, dia raja. Selama-lamanya dia raja. Tapi bukan berbicara mengenai kerajaan, hanya berbicara mengenai raja. Selama-lamanya dia raja bagi keturunan Yakub. Kerajaannya sudah tak ada lagi. Prabowo adalah seorang presiden. Presiden selama-lamanya untuk rakyat Indonesia misalnya. Tapi ketika Indonesia bubar, apakah dia masih presiden? Bukan. Indonesia sudah diberikan kepada bangsa lain, maka yang menjadi raja di sana adalah orang lain, bukan Pak Prabowo lagi. Nah, ini kuncinya. Maka PR teman-teman kita sekarang ini adalah mencari kerajaan itu. Mungkin Anda tidak akan melihat istananya, tapi paling tidak Anda akan melihat bagaimana kerajaan itu menghasilkan buah daripada pengajaran para nabi. Saya kira begitu, silakan. Oke, bisa diterima karena mungkin sudut pandang teologi Islam itu mohon maaf berada pada hal yang tersurat, bukan yang tersirat ya Om. Mohon maaf sekali lagi. Ini ada kenyataan bahwa adanya diaspora bangsa Israel, bangsa Yakub ke Amerika, ke manapun, nyebar sampai ke seluruh dunia. Jika kita pikir secara nalar manusia, apakah tidak mungkin, apakah mustahil jika keturunan Bani Israel bercampur dengan keturunan bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain, termasuk Vatikan yang tadi Om sebut? Itu satu pertanyaan. Kedua, untuk proporsi mencari keturunan Yakub yang terputus karena Bani Yakub itu keturunannya banyak melakukan dosa, itu sudah ada pakemnya sendiri. Itu dinamakan pre-Zionisme. Itu kalau di teologi ada. Makanya ada gerakan namanya Zionis, itu artinya putra-putra Sion yang di perjanjian lama itu akan kembali eksodus ke tanah lahirnya dan akan bersatu membentuk suatu keyakinan yang fix, yang di luar doktrin apapun. Itu entah dari manapun mereka akan kembali. Itu yang dinamakan Zionisme. Nah, ketika mereka baru sadar, oh ternyata Yesus bukan Tuhan. Oh ternyata Yesus itu pernah datang seperti Om yang tadi bilang. Oh ternyata Yesus sudah mati, dibangkitkan, dinaikkan ke surga, dan nanti akan datang lagi sebagai roh kebenaran yang diutus oleh Allah dalam wujud roh, ya, wujud roh yang terlihat di satu masa yang namanya Maranatha itu. Mereka baru akan sadar. Nah, ketika hal itu terjadi, apakah tidak mungkin kita ini semua termasuk Bang Zuma ini mengerti dengan betul bahwa oh saya ini ternyata ada keturunan Israelnya, ada keturunan Yahudinya, ada keturunan
Bani Yakubnya gitu. Kalau kita tahu dengan lurus bahwa kita hanya lahir dari satu bani saja, boleh kita ngomong seperti mengutarakan seperti yang Bang Zuma tadi jelaskan ke kami. Tapi yang namanya keturunan itu bercampur, Bang. Hanya marganya saja yang tetap. Nah, begitu. Mohon maaf kalau merasa kurang tepat, boleh diluruskan. Saya tidak anti kritik. Baik, saudara, thank you. Jadi terkait dengan hal tersebut, ya sedikit banyaknya juga saya mengakui bahwa memang ada masa di mana mereka yang mengalami diaspora ini, yang saya katakan tadi dalam Yehezkiel 5 ini, itu akan dikumpulkan kembali. Al-Quran sendiri menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Mereka nanti akan berkumpul dan tak ada seorang pun yang tidak akan beriman kepada oknum tersebut dari kalangan Bani Israel. Mereka akan beriman. Cuman masalahnya di sini adalah ketika kita melihat dalam Yesaya 52 nomor 1. Ini bahaya ini. Karena Kristen tidak mendapatkan tumpangan. Diterangkan kemudian bahwa orang yang tidak memotong kulupnya tidak boleh masuk ke dalam kota kudusku Yerusalem. Tidak bisa satu kalangan dengan gembalaku, dengan domba-dombaku. Domba-dombaku satu kawanan dengan mereka yang bersunat. Kristen mau kemana perginya? Gak mungkin masuk bersama kalangan domba. Meskipun menggunakan pakaian domba, gak bisa mereka masuk ke dalam kota Yerusalem, gak boleh. Dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen ini masuk ke tempat sucinya orang Yahudi. Jadi walaupun dikatakan dalam Al-Quran, wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Ahli kitab akan dikumpulkan semuanya dan mereka semua akan beriman kepada oknum tersebut. Makanya saya, Bang Suma, tidak pernah mau dan tidak akan pernah mengakui kalau Kristen itu ahli kitab. Bukan. Saya mengatakan Kristen itu, mohon maaf nih, saya katakan orang Kristen itu bahlul kitab. Orang yang memperbodoh diri, yang tidak pernah mau mengerti tentang kitab yang mereka gunakan itu. Kemudian saudara, ada hal penting. Ketika saudara mengatakan bahwa ya bisa jadi kita ini juga adalah, oh bukan kayak begitu. Kerajaan telah diambil, diberikan kepada bangsa lain. Berarti bangsa lain itulah yang akan membuahkan hasil dari buah kerajaan tersebut. Bukan harus kita nyamar-nyamar lagi, enggak. Dan saya menemukan dalam proses belajar mengajar, saya pribadi, di dalam untaian kalimat-kalimat yang ada di dalam kitabnya saudara-saudara saya Yahudi, saya menyimpulkan bahwa Islam dengan seperangkat keislamannya itu ternyata sudah diceritakan dari kitab-kitab sebelum Al-Quran itu datang. Contoh, kitab Yesaya misalnya, Yesaya 60 nomor 6, sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu, onta-onta muda dan dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan mahsyur Tuhan. Ini terjadi enggak ke bangsa lain? Tidak terjadi. Terjadinya kepada bangsa Arab. Yesaya 60 nomor 7 misalnya, segala kambing domba Kedar. Kedar ini adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Anak pertamanya Nabi Abraham. Akan berhimpun kepadamu domba-domba jantan Nebayot. Nebayot ini adalah anak pertama daripada Nabi Ismail, cucu daripada Nabi Abraham. Bersedia untuk ibadahmu. Jadi dombanya Kedar, kemudian domba jantannya Nebayot, itu akan digunakan untuk prosesi ibadah. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan kemudian bait keagunganku, Baitullah. Lagi-lagi satu-satunya kerajaan
yang setiap tahunnya sebentar lagi akan diperingati, keturunan Kedar, keturunan Nebayot berbondong-bondong akan melakukan korban berupa domba, berupa sapi, kambing kepada Baitullah. Ini terjadi di mana? Jadi kesimpulan saya, sementara kerajaan Elohim yang diperintahkan kepada Daud, kepada Salomo, kepada Yesus diambil daripada mereka dan diberikan kepada Bani Yishmael. Tidak selesai sampai di situ. Sabar. Di dalam Yesaya 60 juga nomor 16, sebagai ganti keadaanmu yang dahulu ketika engkau ditinggalkan. Paran itu ditinggal. Tempat gurun pasir, tempatnya Nabi Ismail, tempatnya Hagar dibuang, itu adalah wilayah padang pasir, padang gurun yang dibuang, nggak dipandang. Dinubuatkan pula tuh, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. 1400 tahun menjadi kegirangan turun-temurun, menjadi kebanggaan abadi. Kami aja sebagai seorang muslim, bangga kami memiliki kota suci yang setiap tahunnya, setiap saatnya ramai dikunjungi orang. Bagaimana mereka yang menjadi warga negara penduduk asli orang Arab itu sendiri, bagaimana bangganya mereka secara turun-temurun menjadi kegirangan yang tak ada henti-hentinya. Apakah itu digenapi oleh Vatikan, digenapi oleh Belanda, digenapi oleh... Tak ada. Satu-satunya hanya ada di Arab Saudi sana. Kemudian tidak sampai hanya di situ. Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Supaya apa? Supaya orang dapat membawa kekayaan dari bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Coba bayangkan, Prabowo sebagai presiden harus ke sana. Siapa lagi? Presiden-presiden yang ada di bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kita harus pergi ke sana, bersiara, membawa harta ke sana. Itu nubuat. Dan itu hanya digenapi oleh kaidah yang ada di dalam ajaran agama Islam. Pintu gerbangmu terbuka, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang akan datang membawa kekayaan negara-negara, kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang pemimpin-pemimpin mereka akan digiring untuk tunduk kepadamu. Jadi mungkin mana lagi kita menolak kebenaran ini? Tak ada yang bisa menolak kebenaran itu. Yesaya 60 nomor 17, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera. Shalom Islam. Shalom Islam. Aku akan memberikan Islam dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Masya Allah. Islam diatur dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu diatur. Ini nubuat, bukan saya mau mengambil, wah ini pendapat. Enggak, Al-Quran sudah sempurna bagi kami. Tetapi dalam ilmu teologi adalah satu kewajiban pilar keilmuan ketika oknum yang mengatakan dirinya terlibat dalam diskusi perbandingan agama untuk mengkaji dua kitab tersebut. Kitab yang ditenteng saudara Kristen dan kitab Al-Quran itu sendiri. Alhasil, kepada siapa kerajaan itu diberikan kemudian ketika nubuatannya itu sekarang sudah terpapar dengan sangat jelas di mata kita, di pandangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Hanya orang yang memperbodoh diri yang mau menolak kebenaran tersebut. Saya kira begitu sementara, silakan. Oh, jadi begitu. Itu opini atau sudut pandang atau gimana itu kan? Ini yang namanya nubuat, saudara. Nubuat itu ramalan, tidak menyebut nama, tidak menyebut tempat. Betul. Tetapi siapapun yang berkesesuaian dengan nubuat, ramalan, dengan fakta yang ada, itulah yang diceritakan di situ. Menolak ataupun tidak ditolak, keadaan tak bisa kita pungkiri. Nubuat. Silakan. Oke, nubuat. Jika nubuat itu ramalan, berarti kan nggak selalu benar ya, nggak selalu persis, nggak selalu presisi. Berarti bagaimana dengan nubuatan ini tentang Esau, anaknya Nabi Yakub? Silakan. Nah, ini ada di kitab Kejadian
kejadian. Intinya setelah Esau itu merasa dendam kepada bapaknya karena Esau itu anaknya Ishak. Iya, saudara Yakub. Saudara Yakub. Esau dendam kepada bapaknya karena lebih mengutamakan Yakub yang memalsukan diri sebagai Esau. Itu bagaimana dengan nubuatan Nabi Ishak itu. Ini Nabi Ishak ya, bukan Nabi Ismail, mohon maaf. Ada kalimat seperti ini. Engkau akan diserakkan ke penjuru dunia. Pedang tidak akan pernah berhenti dari keturunanmu. Engkau akan memikul kuk itu kayak itu loh, apa namanya kalau bajak sawah itu, memikul kuk perhambaan, karena yang diurapi oleh Ishak itu Yakub duluan, tangannya menyilang itu kalau di kitab Kejadian. Penghiburnya begini, Esau itu dikatakan, jika engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kau akan bisa melemparkan kuk itu. Jika, ada kata jika dan ada kata maka, itu bukan sekedar kata-kata biasa, itu kata-kata berkat, kayak orang tua itu merestui anaknya, memberkati anaknya, itu sudah jadi budaya di berbagai bangsa. Lalu apakah abang percaya bahwa ketika di suatu zaman nanti keturunan Esau itu akan bisa melemparkan kuk perhambaan dari Bani Israel, dari saudaranya sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Om menyebut bahwa yang namanya nubuat itu ramalan. Tapi Om pendengar saya menyebut bahwa yang dinamakan damai sejahtera itu adalah satu agama tertentu, ya agamanya Om. Itu jadi agak rancu Om, ketika ramalan itu hanya sebatas ramalan dan tidak terbukti di kitab Perjanjian Baru, ya, diganti dengan hukum kasih, diganti dengan hukum yang lebih, menurut saya lebih logis, karena ada di situ Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu menjadi satu pegangan bagi umat Kristen, bahwa ketika kita tidak mengurusi apapun yang sudah ada di belakang, apapun yang dibutuhkan oleh manusia-manusia yang masih menuntut kebutuhan seperti sandang, pangan, dan segala hal, itu kita tanpa ramalan pun bisa mendapatkannya, selama kita percaya bahwa apa yang diajarkan Yesus itu tidak ada yang keliru, dan apa yang dinubuatkan Allah tentang apapun yang ada di Perjanjian Lama itu akan tergenapi. Nah, itu Om, monggo dijawab. Kalau saya mohon maaf sekali lagi memandang seperti beberapa Om, nggak apa-apa Om, mau dijawab Muslim dulu sekarang Om. Gantian ya Om. Teman-teman Muslim merasa bahwa Roh Kudus yang di kitab Yohanes itu dinubuatkan untuk Nabi Muhammad. Nah, monggo silakan dijawab. Baik. Yang pertama, memang betul yang dikatakan nubuat itu adalah ramalan. Tapi ramalan itu adalah bukan ramalan tukang nujum, bukan, atau tukang santet, enggak. Ramalan kalau nubuat itu adalah seorang nabi yang meramal. Artinya mereka itu dapat ilham. Ketika mereka mendapatkan ilham, maka artinya mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk dari pencipta. Bukan seperti peramal-peramal yang ada di sekeliling kita hari ini. Nah, artinya bahwa ketika mereka bernubuat, nubuat itu benar apabila mereka betul-betul utusan Tuhan. Contoh nih, kitab Yesaya 42 misalnya nomor 11.
Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar. Sekali lagi, Kedar adalah anak dari Nabi Ismail. Berarti berbicara mengenai orang Arab. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Penggenapannya apa? Umat Islam dari seluruh penjuru bumi 24 jam itu tak ada henti-hentinya bersorak-sorai, tak ada hentinya berseru-seru tentang kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak ada hentinya tuh. Dan yang dikatakan di sana adalah kota-kota dan desa-desa, bahkan penduduk Bukit Batu, mereka di puncak gunung-gunung menyuarakan kemudian seru-seruan, menyaringkan suara, di mana mereka adalah wilayah yang didiami oleh siapa? Kedar. Ya, keturunan Nabi Ismail dong. Berarti yang adakah itu terjadi di keturunan Nabi Ismail? Ada. Seruan yang mana itu? Azan. Nah sekarang kalau bukan Nabi Ismail punya keturunan, tapi udah terlanjur tertulis namanya Kedar, mau dihilangkan udah terlanjur ketahuan sama umat Islam. Seruannya juga tak ada pernah berhenti azan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak ada yang bisa menghentikan itu. 24 jam itu. Bahkan bukan hanya tempat yang didiami oleh keturunan Kedar, merembet sampai ke penghujung bumi. Kenapa bisa demikian? Karena dia adalah ajarannya Salam. Damai sejahteranya bukan hanya untuk Bani Ismail saja, tapi seluruh umat manusia. Makanya dikatakan begini dalam Yesaya 62 nomor 12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa yang suci, bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut kota yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Coba, ini fakta real. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat Islam, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Alhamdulillah. Di situ akan ada jalan raya yang disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir, orang yang tidak sunat, tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembala di atasnya, mengembara di atasnya. Loh, itu di mana? Semuanya sudah terpapar dengan jelas. Memang tidak disebutkan kota Mekah, tidak disebutkan azan, tetapi yang kemudian menteorikan dan mempraktekkan hanya ada dalam pengajaran Islam. Nah, ketika berbicara mengenai roh kebenaran, ini 1 menit terakhir. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai roh kebenaran, jangan yang Anda pikirkan roh gentayangan, datang akulah Yesus yang kau. Bukan. Bukan yang kayak gitu yang dimaksud roh kebenaran itu. Roh kebenaran itu adalah nabi yang berasal dari Allah yang membawa kebenaran. Mana dalilnya? Coba Anda baca di dalam Bilangan 11 nomor 25. Itu berbicara mengenai roh kebenaran tuh. Begitu juga yang diterangkan dalam pengakuan Yesus di Yohanes 3 nomor 34. Siapa yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, maka padanya roh kebenaran, roh Tuhan tak terhingga. Coba. Jadi nabi-nabi ini roh kebenaran, Bong. Jadi roh yang datang setelah Yesus, nabi. Nabi. Yang datang itu nabi, bukan roh. Jadi yang datang itu adalah nabi. Sebagaimana Nabi Musa disebutkan sebagai Roh Kudus, demikian juga Nabi Muhammad
disebut Roh Kudus. Di mana Nabi Muhammad menerima Roh Kudus? Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Itu fakta, itu real. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus yang diceritakan oleh Yesus, jelas dikatakan bahwasanya Roh Kudus apabila ia datang, dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diucapkannya itu adalah apa yang didengarkan, itulah yang disampaikan. Berarti dia bukan Tuhan. Roh Kudus ini bukan Tuhan. Dia adalah penyampai firman. Apa yang didengarkan, itu yang disampaikan. Yohanes 16, nomor 7 sampai nomor 15. Jelas di situ. Nah, kemudian Roh Kudusnya di mana? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi Nabi Muhammad diberikan roh berupa Al-Quran sebagai bimbingan kepada seluruh umat manusia agar manusia itu damai sejahtera. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, engkau menerima Al-Quran itu semata-mata murni berasal dari Roh Kudus yang diutus oleh Allah dengan kebenaran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Jadi semua mengena. Tapi kalau berbicara mengenai Kristen, apa yang di Kristen ini yang bisa kita jadikan bukti? Nggak ada. Kerajaan Bani Israel ada sama mereka? Enggak, mana ada. Apa? Nyanyi-nyanyi gitu di gereja. Nyanyi-nyanyi di gereja, haleluya. Nggak ada, nggak kena. Nggak kena, Bang. Saya kira begitu, silakan. Kalau soal nubuatan, ini saya menemukan, mungkin Om kelewat ya tentang baca perikop asalnya. Judul perikopnya ini kan tadi Om membahas dari Yesaya 60, terus mundur Yesaya 40. Yesaya 40 ini saya izin membaca Yesaya 40 itu di atasnya ada judul perikop yaitu keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Memangnya bangsa Arab pernah di dalam pembuangan, Om? Nah, itu pertama. Oke, silakan lanjutkan dulu. Ya. Lanjutkan. Yang kedua, Yesaya pasal 60-an tadi ya, Om mengutipnya. Saya akan buka satu kenyataan yang mungkin agak mengganggu. Ini pasal 60 ini perikopnya jelas. Kemuliaan Sion yang akan datang. Apakah, saya pertanyaannya, apakah nabi dari kewahyuan Muhammad itu apakah mau disebut Sion? Padahal secara kenyataan jelas Sion itu jadinya Zion. Zion itu bangsa yang terpilih imamat rajani, terus keturunan yang terbaik dari segala yang pernah diciptakan Tuhan. Terus untuk soal berseru-seru, Om, berseru-seru tadi bagus sekali Om mengklaim bahwa yang berseru-seru 24 jam itu hanya umat Muslim. Oke, saya akui memang tidak bisa terhenti karena itu ada dalam perputaran dunia. Tapi mari kita baca di dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal berapa ya? 28. Enggak, 28 itu enggak ada. 28 itu kan kanon. Matius. Nah, kitab Matius ini saya ketemukan tentang berseru-seru. Sebentar. Kitab Matius. Yesus Taurat. Bersedekah, berdoa, berpuasa, mengumpulkan harta kekhawatiran,
Ya, sambil lihat layar teman-teman ya. Ini izin Kola Roci ini Muslim apa Kristen? Sambil nunggu Bang Benaya. Ya, ini saya Ya, lanjut. mencari. Daripada nanti saya buka Alkitab TB di HP nanti malah tergulung halamannya. Bang Mister, naik sini Bang Mister. Sambil belajar lagi Bang Mister. Sambil nunggu Bang ini nih. Benaya. Wah, ternyata terbungkam dia. Kalau belum ada Bang Benaya, satu itu aja dulu pertanyaannya. Biar Gurunda jawab tadi yang tadi. Orang lagi silent itu. Ini murid STT ini. Saya perhatikan kalau oten diskusi ya, selalu membahas yang cabang-cabang, jadi berbelit-belit gitu loh, nggak ada endingnya kemana. Lampung nggak ada Bang Andi. Giliran masuk intinya gitu loh. Mumet udah. Gak apa-apa, biar beliau belajar. Ya belajar memainkan durasi ya. Padahal kalau berbicara mengenai yang berseru-seru, yang didiami Kedar gitu loh. Yang didiami Kedar ya tanah Arab. Kemana orang kabur ya Gurunda? Nggak bisa. Ya Bun, ada Bun. Dia membaca. Ada. Oh iya. Yang didiami Kedar. Kedar itu siapa? Anaknya Nabi Ismail. Berarti siapa tuh kalau anaknya Ismail? Kedar itu kan dalam bahasa Ibraninya jelas kalau kita belajar. Kedar merujuk kepada orang-orang Kedar, artinya orang-orang keturunan atau cucu dari Nabi Ismail. Berarti bangsa Arab dong. Iya kan? Nah, terus apa lagi tadi? Terkait dengan nubuat yang diceritakan bahwa itu bukan berbicara mengenai berbicara mengenai bangsa Arab. Udah bisa Bang? Oke, ini saya menemukan Mazmur juga Gurunda, Mazmur 86. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan Mazmur. Lanjut. Matius 7 pasal 7. Nah, ini silakan. Dimulai dari ayat 15 bisa, 21 bisa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini tadi kerajaan yang dikatain habis pensiun dan segalanya. Ini kerajaan afterlife ya. Setelah kita mati dan di depan kembali. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengatakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana dengan ayat ini? Apakah masih memberikan celah kepada Om Zuma tentang klaimnya yang luar biasa itu, klaim-klaimnya yang ini apa namanya tadi Kedar apa ini banyak itu. Ini jelas loh Om di kitab Yesaya itu tentang Sion, bukan tentang siapapun. Oke, boleh saya tanggapi? Monggo, silakan. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai Yesaya Nois, berbicara mengenai Yesaya 52, saudara, yang saya kutip tadi itu di data nomor 11. Kalau Anda mundur satu langkah ke belakang, di data nomor 10-nya dikatakan begini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru dong. Pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya.
Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar. Disebut dong nama. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Nomor 12-nya. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Ini perintah. Ini perintah yang kemudian menjadi sebuah nubuat. Nubuat ini akan menjadikan satu keadaan di mana Kedar, kota-kota yang didiami oleh Kedar, keturunan Kedar, itu akan menyanyikan pujian baru, yaitu tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu jelas pujian, perintah, penggenapan nubuat. Baiklah mereka memuji, baiklah mereka kemudian berseru-seru dengan pujian. Sedangkan Matius 7 itu adalah nubuat untuk Kristen yang memanggil Tuhan. Kristen bermujizat, Kristen bernubuat, Kristen mengusir setan, Kristen enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Satu-satunya komunitas di atas muka bumi ini bernubuat, bermujizat, mengusir setan, dan kemudian apalagi mengusir setan, bermujizat, bernubuat, itu hanya orang Kristen pakai nama Yesus. Itu nubuat. Beda. Kalau yang tadi nubuat untuk Kedar, kalau yang di Matius nubuat untuk Kristen. Nggak sinkron situlah. Inilah kalau ilmu tidak memadai, ya, tidak mendalami Bible dengan sempurna, masih tataran hanya doktrin dogma ajanya itu. Kemudian saudara, ketika Anda berbicara mengenai bukan bangsa Arab, tapi Sion, yang diceritakan itu ya kemegahan daripada Sion, bukan bangsa Arab. Tunggu dulu. Coba Anda layangkan pandangan Anda ke kitab Ulangan 32 nomor 21. Sekali-sekali Anda berselancar ke sana. Apa yang dikatakan Tuhan ketika Tuhan marah kepada Sion, kepada Zair, kepada orang yang menerima keturunannya kemudian kitab dizinai? Apa kata yang ada di dalam Ulangan 32 nomor 31? YouTube kenapa ya? Ada gangguan nggak? Nggak ada kan? Yang dikatakan di sana. Hah? Punyaku? Kok bisa? Iya. Oh sabar. Habis ini. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, nah dengarkan pelan-pelan. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Membangkitkan cemburu mereka dengan yang tidak dianggap umat. Dan akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang bodoh, bangsa yang jahil, bangsa yang ummi. Siapa bangsa ummi? Siapa bangsa jahil? Siapa bangsa bodoh pada masa itu? Yang dianggap bangsa ummi, bangsa bodoh, bangsa jahil pada masa itu siapa? Bani Ismail, bangsa Arab. Artinya apa? Allah akan membangkitkan cemburunya Bani Israel, sisa-sisa peninggalan Bani Israel, dengan menggunakan bangsa Arab. Inilah yang terjadi sekarang. Makanya peperangan terjadi, kesakitan hati daripada keturunan Bani Yakob itu sangat menusuk jantung sampai mereka harus kemudian memaksa mengambil alih tanah yang diwariskan kepada keturunan Abraham, yaitu Ishak dan Ismail. Itu yang terjadi hari ini. Aku akan membangkitkan cemburumu, aku akan menimbulkan sakit hatimu dengan menggunakan bangsa yang ummi. Ingat, bukan Mesir, bukan Yunani, bukan Romawi. Kenapa? Karena pada zaman itu mereka sudah punya peradaban. Peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban Mesir, peradaban India. Satu-satunya bangsa yang tidak punya peradaban pada zaman itu hanya bangsa Arab. Tidak dianggap. Tidak dianggap.
tetapi Allah mengangkat derajatnya. Aku akan menjadikan engkau marah. Aku akan menjadikan engkau sakit hati dengan menggunakan bangsa yang bodoh, dengan menggunakan bangsa yang ummi. Dan itu tak lain adalah bangsa Kedar, Nebayot, Yishmael. Oke, silakan. Saya ke YouTube dulu. Silakan. Gini, Om terlalu mundurnya terlalu jauh dan majunya sepertinya kurang jauh juga, maju dan mundurnya. Tadi Om mengklaim bahwa saya punya ilmu tapi tidak membaca, tidak menjalani Bible dengan benar, ya. Ada ilmu namanya bibliologi, itu tidak bisa dipelajari oleh siapapun yang memang tidak menerima Yesus. Satu. Kedua, saya bertanya, oleh siapapun ulangan itu kitab untuk siapa? Itu namanya kitab apa? Itu pertama. Kedua, Yesaya itu kitab untuk siapa? Ditujukan untuk bangsa mana? Itu. Terus yang ketiga, apakah saat Yesus hidup itu sudah ada Kristen? Kok dengan luar biasanya Om Zuma berbangga banget itu untuk Kristen. Untuk Kristen itu lahir di mana? Di kota mana? Apakah Kristen lahir di kota Daud atau di kota Bethlehem atau di Nazaret atau di mana? Bu, jangan overclaim dulu ya Om. Ini saya di Matius itu, Matius 7 tentang bentar Bun, jangan dipotong biar hatuha dulu. Jangan etominem dulu, jangan nyerang dulu Bang, nanti Anda kena. Cok, lanjut dulu. Ya lo yang etominem siapa? Tadi kan saya dikatain. Udah lanjut dulu, lanjut. Yo, harus adil dong. Oke, harus adil dong. Nah, yang Matius itu bukan ditujukan untuk Kristen, dan di situ kata Tuhan dalam Alkitab LAI ya, itu sudah diubah dari bahasa aslinya yang artinya Yahweh. Itu Yesus mengutip nubuatan Allah di kitab Nabi Yesaya. Di situ ada perikop, ada catatan kecil. Jelas, kalau orang yang hanya sekilas baca itu akan mengira bahwa orang Israel, orang Kristen itu gampang tertuduh dengan menyebut Yesus itu Tuhan. Padahal tidak ada hubungannya ayat itu dengan orang Kristen, karena orang Kristen belum ada saat itu. Yang paling saya bingungkan adalah ini kitab Ulangan, itu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ditujukan untuk umat Yahudi sebelum adanya Yesus, sebelum adanya peradaban bangsa Arab. Monggo nanti dicari bangsa Arab itu peradabannya dari tahun berapa dan bangsa Yahudi peradabannya dari tahun berapa, sehingga tidak terjadi overclaim. Oke. Ya, yang saya pelajari dulu adalah Edom, Kedar, Ismail itu tidak mendirikan suatu bangsa tertentu, tapi dia adalah panutan dari satu bangsa. Ya, mungkin Arab, mungkin Yaman, atau mungkin yang lain, atau mungkin juga kaum-kaum jahiliyah yang tadi Om Zuma bilang. Dan yang jelas sebelum Yesus dikatakan di dalam Injil itu, Bible LAI itu, sebelum Yesus mati, sebelum Yesus terangkat ke surga, itu Kristen belum ada. Itu untuk selanjutnya mohon dikoreksi, karena Kristen tidak pernah melakukan klaim seperti itu. Itu jelas untuk Sion. Nah, perkara untuk Edom, untuk apa namanya, untuk yang tadi Om Zuma bilang harta bangsa-bangsa akan dikembalikan kepadamu, akan dilimpahkan kepadamu, damai sejahtera akan dilimpahkan kepadamu. Dan sekali lagi saya jelaskan, itu bukan untuk bangsa selain dari Yakub. Baik, langsung ditanggapi Gurunda, habis itu langsung tiktokan aja. Iya, sekali lagi saya katakan Anda harus memperbanyak belajar lagi ya, masih minim. Memang betul. Iya, memang fakta. Kalau fakta mau kayak mana?
Itu head hominem namanya. Kalau fakta kayak mana, Bung? Bukan Saya fakta. harus mengatakan, sabar. Saya harus mengatakan hitam kepada yang hitam. Saya nggak akan mungkin mengatakan merah kepada yang putih. Saya gitu orangnya. Kalau ente masih butuh belajar, saya katakan ente masih butuh belajar. Ya sama Jangan berarti. ajarin saya. Jangan ajarin saya, Bung. Bukan. Berarti ente Di dalam- juga perlu belajar kekristenan lebih. Oh iya diam dong, dulu. saya juga harus banyak belajar. Bukan cuma ente, aku juga. Nah, makanya jangan merasa Jangan tinggi sakit dulu. hati. Tetapi seawam-awamnya saya, ente jauh lebih awam tentang itu. Oke, sabar. Ini giliran saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, apa kata kitab orang Yahudi? Torah sefalanu Mose kehilap Yakub. Torah itu hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Itu hak milik kepunyaan Yakub. Oke, sepakat kita di situ. Ulangan 33 nomor 4. Kemudian di dalam kitab Mazmur juga diterangkan, Magib de Rafat de Faraf le Yakub kukaf le misfatab le Israel. Apa yang diberikan Tuhan kepada Yakub dan aturannya untuk Israel, lo asaken lekol goy umis patim bal yedaum. Haleluya. Terpujilah Tuhan sebab aturan yang datang kepada Yakub, hukum-hukum kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ente bangsa apa? Ente bangsa apa? Bukan bangsa Yakub kan? Bukan. Nah sekarang ketika berbicara mengenai hukum yang datang kepada Bani Israel, Anda bertanya, bilangan apa? Ya, bilangan itu untuk apa? Yesaya itu untuk apa? Memang betul, itu diwahyukan untuk mereka. Pertanyaannya, siapa Kristen ini? Kok bisa ngambil terjemahan kitabnya orang? Itu satu. Itu satu. Itu tamparan keras buat Kristen tuh. Dalam denom apapun, itu kitabnya orang Yahudi. Kalian tidak punya hak sama sekali, kecuali kalian ingin nyamar-nyamar. Kedua, kitab tersebut berbicara mengenai nubuatan. Kita udah sepakat nubuatan itu ramalan Nabi. Siapa yang menggenapi di situ? Ya harus kita jelaskan. Yang duduk di situ siapa? Bukan kemudian dinubuatkan di kitabnya Yahudi, lantas kemudian orang Yahudi yang harus mendudukkan. Enggak. Contoh nih, ketika dikatakan Ulangan 18, aku akan mengutus, aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku akan memberikan firmanku di mulutnya. Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit dari Bani Israel. Lalu yang seperti Musa siapa? Itu nubuat. Kisah para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa yang menggenapi? Memang itu adalah kitab yang ditulis oleh Lukas, tapi yang menggenapi siapa? Begitu loh polanya. Orang kalau belajar, jangan gengsi kemudian mengakui kebenaran. Nah, sekarang ketika Anda berbicara mengenai Kedar, kan sudah jelas sekali datanya di situ loh. Saya tidak ngarang, diceritakan loh di situ. Nyanyikanlah. Ini kan perintah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Siapa yang diperintahkan di situ? Siapa yang menggenapi di situ? Mereka yang hidup di kota-kota yang didiami Kedar. Siapa Kedar ini? Bangsa Arab. Alamak, masih pura-pura bingung atau memang Anda ini sangat awam gitu loh? Yang diduduki oleh Kedar Caayu. Siapa yang duduk di sana? Ya bangsa Arab, keturunan Kedar itu bangsa Arab. Coba telinga itu dipakai gitu loh. Karena kita diskusi agama itu kudu harus pakai ilmu. Kemudian Anda mengatakan, aliteng tidak ada pada zaman Yesus. Yes, thank you. Anda sudah mengakui. Berarti Yesus tidak pernah berbicara langsung kepada oknum-oknum Kristen yang muncul belakangan ini. Matius 7 itu saudara, ketika Anda baca nomor 15-nya, di situ ada pesan yang mematikan buat Kristen. Pesan yang mematikan dan merubuhkan gereja. Jelas di situ, secara konsep ya, bukan secara gedung. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Tambah mu itu berbicara mengenai kelompok atau golongan. Golongan ini siapa?
Bani Israel yang bukan Kristen. Bani Israel yang bukan Anda. Wahai Bani Israel, ya paman, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kamulah itu kawan, Benaya, Anda bukan domba. Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub itu semisal domba. Jadi permisalan Tuhan kepada Bani Yakub itu domba. Ente bukan Bani Yakub. Kalau Anda memaksakan, oh kami bagian, oh Anda serigala. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar seakan-akan mereka ini adalah keturunan Yakub, seakan-akan pengikut Yesus, tapi bukan. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala yang buas, sabar dulu, tahan. Serigala yang buas. Dari buahnya si serigala itu dapat kamu lihat. Apa buahnya serigala ini? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Buah dari nabi palsu itu sekarang Anda lihat. Oke lah, mungkin bukan Kristen paman. Ya udahlah kalau gitu sepakat, tos. Pakai ludah dulu tosnya. Tos, bukan Kristen. Oke. Tapi tolong carikan saya komunitas di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan, bermujizat, lalu kemudian bernubuat pakai nama Yesus. Siapa kalau bukan aliteng? Siapa? Siapa nabi-nabi palsu itu? Dari buahnya. Memang nabi palsunya bukan Kristen, tapi Kristen adalah buahnya. Tidak ada yang tahu nabi palsu itu mana. Enggak ada. Apakah Paulus? Oh, enggak bisa kita katakan itu karena enggak menyebut nama. Apakah Lukas? Enggak bisa. Apakah Nabi Muhammad? Enggak bisa kita menyebut nama karena tidak disebut nama. Tetapi dari buahnya kita bisa mengetahui siapa nabi palsu itu. Apa buahnya? Yaitu tadi, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah sekarang buahnya itu di mana berada? Awas, celana melorot. Awas. Silakan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Torah sepalanu Mose ke hilab Yakob. Itu adalah harta warisan untuk Bani Yakub. Apa yang diterima Musa kemudian sebagai Torah. Jangan kau ganggu-gugat itu. Itu ajarannya agama Yahudi yang kalian ambil untuk kalian pakai nyamar-nyamar seakan-akan anak Yakub, tapi bukan. Gitu saudara, sedikit agak kocak karena udah tengah malam ini. Ya, silakan Ali Teng. Dibuka mute-nya Ali Teng. Ali Teng pingsan. Dibuka mute-nya, Bre. Halo? Mute-nya dibuka Ali Teng. Nah. Jadi Ali Teng malah. Iya, Ali Teng. Gini, gimana? Ini kan tadi luar biasa ya pemaparannya. Gimana kalau seandainya tanpa menyebut nama juga, Matius 7 ayat 15 itu kan berbicaranya sudah di ayat yang ada di situ sudah jelas. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar seperti domba berarti seakan-akan nabi-nabi palsu itu dan para pengikutnya itu bersahabat dengan kayak zaman VOC dulu. Bersahabat melalui perdagangan, nggak tahunya menjajah. Ya, ibaratkan aja begitu. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Menjajah lagi disinggung. Enggak gini, itu berhenti dulu di situ. Berhenti untuk masalah penyebutan Tuhan itu memang agen Tritunggal itu memang selalu menyebut Tuhan, selalu menyebut Yesus itu Allah, selalu menyebut Yesus Roh Kudus dan dicampur-campur. Itu saya akui.
Saya akui, dan itu juga yang menyebabkan saya keluar dari ajaran Kristen yang sudah tercampur. Tapi bagaimana kalau si Kristen yang Tritunggal itu menuduh balik bahwa setelah ada Yesus itu ada nabi lain. Ada nabi lain, ada orang yang menyamar sebagai utusan lain. Ini tidak menyinggung siapapun ya. Yang katanya toleransi terhadap dunia, yang katanya rahmat bagi alam semesta. Tapi yang katanya tadi juga menggenapi, tadi Om Sima ngomong menggenapi, yang menggenapi siapa? Yang menggenapi belum tahu. Yang menggenapi yang tahu hanya jurinya, hakimnya, yaitu Allah Bapak sendiri. Itu yang bisa mengklaim, itu yang bisa menyematkan penghargaan. Oh ternyata kamu yang menggenapi, oh ternyata kamu ini gitu. Bagaimana jika dibalikkan bahwa nabi-nabi palsu itu lahir dari orang-orang yang mengenal Kristen hanya sebatas bulunya saja. Bang, sesama aliteng jangan saling salib, Bang. Jangan, Bang. Kita diskusi Islam sama aliteng aja, Bang. Iya, tapi kan begini Om, kalau aliteng itu memang ditakdirkan gini, ada ayat berkata penyesatan harus terjadi, tetapi celakalah yang mengadakannya. Itulah maka dari itulah dasar saya untuk bersuara dimanapun bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Tritunggal itu yaitu yang akan membuka jalan antikris itu sendiri. Nah, bagaimana dengan klaim saya tadi? Bagaimana kalau itu dibalik? Ternyata yang mengenal Yesus, yang mengenal Kristen dari luar, bahkan yang tidak mengakui Kristen itu hanya tahu bahwa itu Yesus, kekristenan itu dari bulunya saja. Bagaimana kalau dituduhkan balik? Apakah akan terima? Oke, ini saya terima. Apakah akan begitu? Monggo. Yang pertama, Kristen tertua itu Katolik. Katolik berdiri dari surat-surat Paulus di antaranya. Dan Paulus inilah yang datang kepada murid Yesus. Jangan cari yang lain. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Jangan kamu cari di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad ketujuh. Yang datang kepada kepada murid Yesus itu loh pelakunya. Dan jangan Anda menyebar kemana-mana. Kenapa kawan? Dari buahnya. Udah jelas sekali kok. Dari buahnya kamu dapat mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, memanggil aku saya Tuhan, yang nanti dirubah kemudian jadi Tuhan. Pada hari terakhir itulah nanti kelak aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa bisa itu terjadi? Pengharapan semu dan kosong seperti itu dialami oleh kalian. Kenapa? Karena yang kalian ikuti selama ini itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah itu adalah orang yang keluar dari bumi, anak perut bumi yang keluar hari ketiga itu. Itu makanya kalian itu diusir. Karena kalian mendapatkan pengajaran dari Kristus palsu yang diberikan kepada si nabi palsu, lantas kalian menjadi korban. Kalianlah yang diusir itu. Karena buahnya, dari buahnya kata Yesus kau dapat melihat mereka. Ada nggak kelompok di luar kalian yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Nggak ada kan? Cuman kalian kan? Dan ada tidak orang Hindu, tokoh Hindu, tokoh Buddha, tokoh Islam hidup di abad pertama yang datang ke murid Yesus itu yang mendapatkan nasihat itu? Nggak ada. Yang ada cuman tokohnya Kristen yang bernama Paulus itu. Cuman itu aja. Apa yang kurang dari Kristen, dari nubuat itu? Nggak ada. Yang memanggil Yesus Tuhan Kristen, yang mengusir setan pakai nama Yesus Kristen, yang bernubuat Kristen, yang bermujizat Kristen, yang datang kepada murid Yesus Paulus, nabinya orang Kristen. Jadi apa yang kurang? Tidak ada.
Orang Kristen percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Mau ke mana lagi? Angkatan jahat ya jahat. Jahat ya tempatnya neraka. Jadi mau kemana Kristen ini? Meloloskan diri mau kemana kira-kira? Nggak bisa. Angkatan jahat ada sama Kristen. Percaya kepada kebangkitan hari ketiga itu adalah simbol, tanda untuk angkatan jahat. Kemudian yang mereka salibkan itu dijadikan menjadi Kristus oleh Tuhannya Yahudi. Mereka juga ambil. Semuanya diambil oleh Kristen. Makanya Yesus mengatakan dari buahnya. Ternyata buahnya itu kalian. Nah, apa kata Yesus? Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Atau sebaliknya, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Tidak mungkin, kata Yesus. Maka apa yang terjadi? Jika engkau menemukan buah yang tidak baik, maka pohonnya harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jelas itu Bibalnya, dia mengatakan itu. Al-Quran juga saya mengatakan itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Jelas itu. Yang dikatakan Yesus dan dikatakan Al-Quran sama. Gak ada bedanya. Orang yang menuhankan dirinya sama-sama ke neraka. Tanda-tanda itu di mana? Saudaraku, hanya ada di Kristen. Kenapa? Karena di Kristen ini angkatan jahat, pengikut Kristus palsu, pengikut Nabi palsu, ajarannya juga palsu, semuanya serba palsu, surganya palsu, semuanya, nggak ada yang tidak palsu dari Kristen itu. Itu fakta. Silakan Anda bantah. Saya nggak akan bantah karena itu semua ada di ajaran teologi yang murni, Om, tentang Yesus bukan Tuhan, tentang bahaya penyesatan akhir zaman yang dari Tritunggal itu saya nggak akan bantah karena memang fakta. Hanya saja tidak semua Kristen